Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yunita. Kita membahas materi bilangan untuk bagian yang kedua tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Namun sebelum kita masuki materi ini, mari kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, untuk materi bilangan bulat ini terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat ke-12, di mana Allah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Nah, ini tanda malam dan tanda siang dapat menunjukkan tanda positif dan tanda negatif pada garis bilangan, di mana bilangan bulat itu sendiri kita ketahui terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, bilangan bulat positif. Nah, jika ada sebuah bilangan bulat positif 2 diberi tanda negatif, maka akan menjadi bilangan negatif 2. Dan sebaliknya, jika tanda negatifnya dihilangkan, maka akan kembali menjadi bilangan bulat yang positif. Nah, begitulah dengan keadaan siang dan malam yang selalu bergantian satu sama lain. Nah, kemudian kita harus tahu nih, bahwa ada loh ilmuwan matematika Islam namanya Al-Khawarizmi. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Lahir tahun 780 dan meninggal pada tahun 850. Al-Khawarizmi lebih dikenal sebagai penemu angka 0 serta bapak aljabar dan algoritma. Adapun karya yang terkenal berada pada kitab Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab, Al-Jabr wal Muqabalah, dan Al-Jam'ah wa Al-Tafriq bi Al-Hisab Al-Hindi. Nah, Al-Khawarizmi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kamu melalui kisah-kisahnya sehingga kamu dalam menekuni ilmu matematika lebih bersemangat lagi. Nah, adapun kata mutiara yang diberikan oleh Al-Khawarizmi ini untuk kaum akhwat yaitu kalau wanita berakhlak baik dan berpikir positif, maka ia adalah angka 1. Kalau ia juga cantik, maka imbuhkan 0 jadi angka 10. Kalau ia juga punya harta, imbuhkan lagi 0 jadi angka 100. Kalau ia cerdas, imbuhkan lagi 0 jadi angka 1000. Nah, jika seorang wanita memiliki kesemuanya, tapi tidak memiliki yang pertama atau angka 1 tadi, maka ia hanya kumpulan 0, yang artinya tidak bernilai sama sekali. Nah, apa artinya? Bahwa kita sebagai seorang akhwat, ya, ini khusus untuk akhwatnya, jadilah wanita ataupun jadilah akhwat yang berakhlak baik dan berpikir positif. Jadilah anak yang soleha, sehingga apapun cita-cita kamu, yang penting adalah jadilah akhlak yang baik. Begitu juga untuk yang ikhwan, juga harus berakhlak yang baik ya. Nah, kalau tidak ada akhlaknya yang baik, itu sama saja artinya dengan 0, yang artinya tidak bernilai sama sekali. Nah, lanjut kita bahas materinya. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan bilangan bulat dapat digunakan dengan garis bilangan. Contohnya 2 ditambah dengan 3, jika kita buatkan dalam garis bilangan, maka pertama kali kita bergerak dari titik 0 menuju ke 2 positif, karena angka 2-nya positif ya, jadi arahnya gerak ke kanan. Kemudian karena dia ditambah dengan 3, maka 3 positif kita arahkan lagi 3 langkah ke kanan. Sehingga saat kita tarik garis dari titik 0 menuju titik terakhir berada pada posisi 5. Itu artinya 2 ditambah dengan 3 hasilnya 5 positif. Jadi bilangan positif ditambah dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan yang positif juga. Kemudian untuk negatif 3 ditambah dengan 8 kita gambarkan pada garis bilangan. Yang pertama, negatif 3 adalah bilangan bulat negatif yang berarti arahnya adalah ke kiri. Maka dari titik 0 kita tarik garis sejauh 3 langkah menuju 3 negatif. Nah, karena ditambah dengan 8, maka arahnya adalah ke arah kanan positif. Sejauh 8 langkah, maka berhenti di titik 5 positif. Sehingga negatif 3 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 5 positif ya. Karena apa? Karena 8 lebih besar daripada negatif 3 sehingga hasilnya positif. Adapun sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat, diantaranya yang pertama itu sifatnya yang tertutup, yaitu A, ya, suatu bilangan A ditambah dengan B hasilnya adalah C. Artinya jika A adalah bilangan bulat ditambah dengan B juga bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. 4 ditambah 3 dapat langsung diselesaikan ya, hasilnya adalah 7. Dan 7 ditambah dengan negatif 8 dapat langsung diselesaikan, hasilnya adalah negatif 1.
Sehubungan 8 yang negatif dan 7-nya yang positif, nah berarti 7 dan dia masih punya utang 8, maka masih punya utang 1, gitu bahasa lainnya ya. Adapun sifat yang kedua, sifat komutatif atau sifat pertukaran, di mana suatu bilangan A jika ditambah dengan B, maka sama saja dengan B itu ditambah dengan A. Contoh, 6 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 6, hasilnya adalah 8. Begitu pula 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah dengan 5, yang hasilnya adalah 1. Karena lebih besar yang bilangan positif ya, si 5 lebih besar dari bilangan negatifnya 4, maka hasilnya positif 1. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, di mana A ditambah B di dalam satu kurung ditambah dengan C itu sama saja artinya dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C dalam satu kurung. Contohnya, 8 ditambah 3 dalam satu kurung ditambah dengan 2 itu sama saja 8-nya berdiri sendiri terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 3 ditambah 2 dikelompokkan dalam satu kurung. Hasilnya adalah 12. Karena positif ditambah dengan positif hasilnya tetap bilangan positif. Nah, 1 ditambah 20 ditambah negatif 5 bisa juga 1 ditambah 20-nya ditambah dulu dengan negatif 5. Nah, satunya tetap 1, 20 ditambah negatif 5 adalah 15 positif, maka hasilnya adalah 16 ya, positif. Sifat yang keempat adalah sifat identitas, atau A ditambah 0 sama dengan A. Atau dengan kata lain, negatif A ditambah 0 adalah negatif A itu sendiri. Contoh, 12 ditambah 0 sama artinya dengan 0 ditambah 12, hasilnya adalah 12. Begitu pula, negatif 9 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah negatif 9, sama dengan negatif 9. Nah, sifat yang kelima adalah lawan suatu bilangan, atau dengan kata lain namanya adalah inverse, di mana A ditambah dengan negatif A hasilnya adalah 0, atau negatif A ditambah dengan A hasilnya juga 0. Nah, 5, lawan dari 5 adalah negatif 5. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 0. Begitu pula negatif 12 ditambah dengan 12 positif hasilnya adalah 0. Nah, untuk operasi pengurangan bilangan bulat juga dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, 4 dikurangi dengan 3. 4-nya positif, maka kita bergerak dari titik 0 menuju ke arah 4 positif. Kemudian, karena dikurangi dengan 3 atau 3 negatif, arahnya adalah ke arah kiri sejauh 3 langkah. Nah, berhenti di titik 1. Satunya adalah positif. Maka 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian negatif 5 dikurang dengan kurang 2, atau negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, pada kasus ini negatif 5 dikurang kurang 2 bisa juga dituliskan sebagai negatif 5 ditambah 2. Nah, tanda negatif ketemu dengan negatif hasilnya atau dapat berubah menjadi tandanya positif ya. Jadi di sini pertama kali adalah negatif 5 kita buat garis bilangannya itu dari mulai titik 5, dimulai dari titik 0, bergerak sejauh 5 langkah ke arah kiri, berhenti di titik negatif 5. Kemudian karena ditambah 2, maka maju 2 langkah ke arah kanan, berhenti di titik negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 5 dikurang dengan negatif 2 sama saja dengan negatif 5 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 3. Sedangkan sifat pengurangan pada bilangan bulat dinyatakan pada A kurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Jadi suatu bilangan A jika dikurangi B itu sama saja artinya dengan A ditambah dengan negatif B. Contohnya 5 dikurangi 3. Nah, kalau kita selesaikan secara langsung 5 kurangi 3 itu hasilnya 2 ya. Tapi kalau diubah dengan 5 tambah negatif 3 juga artinya sama dengan 2. Begitu pula 10 dikurangi 15 itu sama dengan 10 ditambah dengan negatif 15, yang menghasilkan negatif 5 karena lebih besar bilangan negatif daripada yang positif. Negatif 23 dikurangi 17 sama saja artinya dengan negatif 23 ditambah negatif 17. Sudah utang 23 ditambah lagi utangnya dengan 17, maka utangnya menjadi negatif 40. Nah, untuk 17 dikurang dengan negatif 13. Nah, ini bilangan negatif ketemu dengan negatif, maka 17 bisa ditambah dengan 13. Hasilnya adalah 20 positif.
Selanjutnya untuk operasi perkalian bilangan bulat juga bisa dinyatakan menggunakan baris bilangan. Contoh 2 kali 3. Nah, kita lihat ya, ada seorang anak berdiri di titik 0. Dia melangkahkan kakinya sejauh 3 langkah sebanyak 2 kali. Maka itu artinya dengan 2 dikali 3. Nah, ternyata dia berhenti di titik 6. Karena positif dikali dengan positif, hasilnya juga adalah positif. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 6. Kemudian untuk 2 kali negatif 3. Sebuah mobil bergerak dari titik 0 menuju ke arah kiri. Dia melangkah sebanyak 3 kali. Ya, dia melangkahnya 3 kali ya ke arah kiri sebanyak 2 kali. Itu artinya maksudnya seperti itu. Dan berhenti di titik negatif 6. Maka sama saja artinya dengan 2 kali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi suatu bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat ada 4 sifat. Yang pertama komutatif atau pertukaran, di mana A kali B sama dengan B dikali A. 2 dikali 3 sama saja artinya dengan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Negatif 6 dikali negatif 2 sama juga artinya negatif 2 dikali negatif 6. Nah, karena bilangannya negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif 12. Untuk sifat asosiatif atau pengelompokan, bilangan A kali B dalam satu kurung dikali dengan C sama artinya dengan A dikali B-nya dengan C dikalikan dalam satu kurung. Misalnya 6 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6 dikali 3 dikali 2 terlebih dahulu. Jadi 6 dikali 6 hasilnya 36. Begitu pula negatif 5 dikali dengan negatif 5 dalam satu kurung dikalikan dengan negatif 4. Maka sama saja dengan negatif 5 dikali negatif 5-nya dengan negatif 4 dikalikan terlebih dahulu dalam satu kurung. Maka hasilnya adalah negatif 5 dikali dengan 20 bilangan negatif dikalikan positif, hasilnya tetap negatif, hasilnya negatif 100. Untuk sifat identitas pada perkalian dilambangkan dengan angka 1, di mana suatu bilangan A jika kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1 dikali A atau bilangan A itu sendiri. Ataupun negatif A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali negatif A, sama dengan negatif A itu sendiri. Contoh, 10 dikali 1 sama juga dengan 1 kali 10, hasilnya adalah 10. Begitu juga negatif 15 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 15, hasilnya adalah negatif 15. Nah, sifat distributif pada perkalian berlaku pada saat perkalian bertemu dengan penjumlahan dan perkalian bertemu dengan pengurangan. Distributif artinya penyebaran ya. Jadi A dikali B ditambah C dalam satu kurung itu sama artinya dengan A dikali dengan B dalam satu kurung kemudian jumlahkan dengan A dikali C dalam satu kurung. Begitu pula saat A dikali B kurangi C dalam satu kurung, maka sama artinya dengan A dikali B dalam satu kurung kemudian hasilnya nanti dikurangi dengan A kali C dalam satu kurung. Contohnya 3 dikali 5 ditambah 4, maka cara menyelesaikannya adalah kita kalikan terlebih dahulu 3 dikali 5, nanti hasilnya jumlahkan dengan hasil dari 3 kali 4, yaitu 15 ditambah 12 adalah 27. Begitu pula 6 dikali 7 dikurangi 4, maka sama dengan 6 dikalikan dengan 7, kemudian nanti hasilnya kurangkan dengan 6 dikali 4, yaitu 42 dikurangi 24, hasilnya adalah 18. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut. Operasi pembagian bilangan bulat. Nah, pada operasi pembagian juga dapat menggunakan garis bilangan. Seperti contoh, seekor kanguru bergerak sejauh 6 langkah pada arah kanan ya, atau pada arah yang positif. Kemudian dia melompat sejauh 3 langkah berhenti di titik 0, maka sama saja dengan 6 dibagi 3. Nah, karena langkahnya ada sebanyak 2 kali, maka hasilnya adalah 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian untuk contoh yang kedua, negatif 6 dibagi 3, berapa hasilnya? Nah, seekor kanguru lagi nih, dia bergerak ke arah kiri sejauh 6 langkah, yaitu di negatif 6, berhenti di negatif 6.
Kemudian dia melompat sejauh 3 langkah ke arah kiri. Nah, maka ini arah lompatannya dia itu ada sebanyak 2 kali. Karena posisinya ada sebelah kiri, nah maka negatif 6 dibagi dengan 3 menghasilkan negatif 2. Jadi suatu bilangan yang positif dibagikan bilangan positif hasilnya positif. Namun pada saat bilangan negatif dibagikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Adapun sifat pembagian pada bilangan bulat yaitu jika suatu bilangan A dibagi B sama dengan C, maka sama artinya dengan B dikali C itu hasilnya adalah A. Atau dibalik juga C dikali B sama dengan A. Atau dengan kata lain dapat juga dituliskan A itu adalah hasil dari B kali C atau A sama dengan C dikali B. Contoh, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sebab 2 dikali 4 itu adalah 8. Atau 4 dikali 2, 8. Jelas ya? Bilangan positif dibagi bilangan positif adalah positif. Sedangkan 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Kenapa? Karena negatif 2 dikali negatif 4 akan menghasilkan 8 positif. Ataupun negatif 4 dikali negatif 2 juga 8 positif. Nah, untuk negatif 8 dibagi 2 akan menghasilkan negatif 4. Sebab 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Atau negatif 4 dikalikan 2 adalah negatif 8. Nah, selanjutnya lagi, negatif 8 dibagikan negatif 2. Nah, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sebab negatif 2 saat dikalikan dengan 4 akan menghasilkan negatif 8, atau 4 dikali negatif 2 juga akan menghasilkan negatif 8. Nah, semoga masih tetap semangat ya. Satu lagi nih, operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, pada operasi hitung campuran, jika memuat tanda kurung, maka operasi hitung yang terdapat di dalam kurung boleh diselesaikan terlebih dahulu. Namun, jika tidak memuat tanda kurung, maka kita harus paham nih, bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri boleh diselesaikan terlebih dahulu. Nah, operasi perkalian dan pembagian juga sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri juga boleh diselesaikan lebih dahulu. Namun jika terdapat campuran, ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, ada penjumlahan, nah maka operasi yang perkalian dan pembagian harus diselesaikan lebih dahulu daripada operasi yang penjumlahan dan pengurangan. Seperti contoh, 19 dikali 2 ditambah 23 dikurangi 16 dibagi negatif 4. Maka di sini yang harus kita selesaikan adalah tanda perkalian dan tanda pembagian terlebih dahulu, yaitu 19 dikali 2 terlebih dahulu. Nah, kemudian jumlahkan dengan 23. Kemudian kurangkan dengan 16 dibagi dengan negatif 4. Sehingga 38 ditambah 23 dikurang negatif 4. Nah, kurang dengan negatif 4 dapat menjadi tandanya positif ya. Maka 38 ditambah 23 ditambah 4 menghasilkan 65. Nah, mungkin itu untuk materi operasi hitung pada bilangan bulat yang terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh mengerjakan ya sebagai tugas, yakni jawablah pertanyaan-pertanyaan pada tugas mandiri yang terdapat pada LKS Matematika halaman 9 nomor 1 sampai dengan 5. Kamu dapat menyelesaikannya langsung ya, tulis di buku LKS-nya. Nah, baik anak-anak ustazah, mungkin itu yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Alhamdulillah. Maka kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa ya ulang-ulang kembali pelajaran di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya itu materi bilangan pecahan, jangan lupa ya dipelajari terlebih dahulu. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.